Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin doanya. Siapa, Bu? Ahmad Rifai. Oh, Ada kan orangnya? ada Bu, hadir, Bu. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jirna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan wa ilman nafi'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajarannya. Yang pertama Ahmad Rifai hadir. Hadir, Bu. Anissa Damayanti. Hadir, Bu. Ika Agustina. Ada orangnya? Baik, mungkin jaringan ya. Mutia Putri. Hadir, Bu. Nona Malasari. Ada? Oke, Samaria Nasution. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai pelajaran kita. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang Al-Quran Kitabku. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menampilkan video animasi pembelajaran. Nanti simak baik-baik ya anak Ibu. Silakan Mutia Putri, bisa kan diputarkan videonya? Kisah turunnya Al-Quran ke bumi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu, Al-Quran difirmankan Allah kepada Muhammad sebanyak 30 juz atau 114 surat atau sekitar 6.666 ayat. Al-Quran turun di dua tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makkiyah dan Madinah yang disebut ayat Madaniyah. Turunnya firman Allah yang pertama sekaligus menandakan pelantikan Muhammad menjadi seorang nabi. Kala itu, Nabi Muhammad terbujur kaku melihat Jibril yang diriwayatkan memiliki sayap yang terbentang dari ufuk barat hingga ufuk timur. Pertemuan antara keduanya menghasilkan dialog singkat yang sempat tidak dipahami oleh Nabi Muhammad. Berikut ini kisahnya. Yang pertama, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Hidup sebagai yatim piatu, putra dari pasangan Abdullah dan Aminah ini tinggal bersama pamannya Abu Thalib.
Sejak usianya dini, Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur. Ketulusan hatinya dan keuletannya dalam berdagang menaklukkan hati Khadijah. Alhasil, janda kaya berusia 40 tahun itu meminang Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Muhammad tinggal di Mekah, salah satu kota perdagangan terbesar di Arab Saudi. Dilansir dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal, Mekah pada masa itu dinaungi oleh kebodohan dan kegelapan, perdagangan manusia, kebiasaan menghamburkan uang, penyembahan terhadap berhala, hingga bayi perempuan dikubur hidup-hidup menjadi pemandangan yang lumrah di Mekah. Muhammad merasa janggal dengan hal seperti itu. Akhirnya, dia kerap menyisihkan hari-harinya untuk berdiam diri di Gua Hiro yang terletak di utara kota Mekah. Di dalam gua itu, Muhammad merenungi berbagai masalah penciptaan alam semesta, perihal Tuhan, dan kehidupan penduduk Arab yang tidak bermoral. Hingga satu hari, kehidupan Muhammad berubah saat Jibril mendatanginya. Taufik mengatakan, malam itu renungan Muhammad mencapai ufuk tertinggi. Melihat pemandangan yang tidak biasa, dalam keadaan terburu-buru Muhammad segera berlari pulang. Berkeringat, menggigil, ketakutan adalah emosi yang dirasakan Muhammad saat dia menceritakan pengalamannya kepada Khadijah. Sebagai seorang istri, Khadijah memberikan dukungan kepada suaminya. Taufik menulis, Khadijah menenangkannya dengan menegaskan kesejatian pengalaman penerimaan wahyu tersebut, karena Muhammad adalah orang baik yang tidak mungkin dirasuki ruh jahat. Nomor 2, Muhammad sempat tidak mengerti pesan yang disampaikan Jibril. Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang tidak bisa membaca atau menulis. Dalam bahasa Arab disebut ummi, sedangkan wahyu pertama yang turun kepada Muhammad adalah surat Al-Alaq 1-5, yang mana ayat pertama pada surat tersebut berisikan perintah untuk membaca. Ketika Jibril membacakan ayat pertama yang berbunyi Iqra atau bacalah, Muhammad selalu mengatakan ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Jibril kemudian mendekap Muhammad hingga merasa sesak nafas. Setelah Jibril melepaskan dekapannya, ia kembali menyerukan kata-kata Iqra dan jawaban yang sama turut dijawab oleh Muhammad. Hingga untuk yang ketiga kalinya, Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketidakmampuan Muhammad untuk membaca menunjukkan bahwa Al-Quran memang benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sepatutnya orang-orang merasa khawatir bahwa Muhammad adalah pengarang dari kitab suci umat Islam itu. Sejak saat itu, Muhammad resmi menjadi nabi dan memiliki tugas untuk menciarkan agama Islam sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Yang nomor 3, ragam bentuk Nabi Muhammad menerima wahyu. Jika merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi Muhammad menerima firman dari Allah dengan berbagai bentuk. Bentuk yang pertama, Nabi Muhammad seolah mendengar suara gemericikan lonceng. Bentuk pertama ini dianggap Muhammad sebagai cara yang paling berat. Setelah lonceng itu berhenti, seketika Muhammad memahami apa maksud dari suara tersebut. Bentuk kedua, Jibril datang menyerupai laki-laki. Saat itu Jibril berbicara kepada Muhammad, menyampaikan pesan dari Allah. Menurut keterangan Aisyah, Nabi Muhammad biasanya mengeluarkan keringat dingin yang begitu banyak saat dirinya menerima wahyu. Saking mulianya Ramadan sebagai malam diturunkannya Al-Quran, Allah memberikan Lailatul Qadar pada salah satu malam di bulan Ramadan. Pada malam itu, segala amal baik manusia memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan. Nah, dari video tersebut, apakah ada anak ibu yang dapat menjelaskan apa isi dari video itu? Silakan angkat tangan. Ada? Saya, Bu, menjelaskan tentang. Ya, silakan. Baiklah, di sini nama saya Mutia Putri. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah dijelaskan di muka Al-Quran, artinya bacaan atau yang dibaca. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah
surah kedua ayat 185. Dan prinsip Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Rasulullah, rasul-rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik. Sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Demikian penjelasan dari saya, Bu. Baik, bagus sekali ya. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia secara umum dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Nah, dari video tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada anak-anak Ibu, dipersilakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Samaria. Saya ingin bertanya tentang mengapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya surah. Seperti surah pertama Al-Alaq, Bu. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang bagus ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan hikmah yang dapat diambil atau diteladani dari asbabun nuzulnya ayat-ayat Al-Quran, Bu. Oke, baik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada nggak anak-anak Ibu yang bisa menjawab? Silakan yang ingin menjawab pertanyaannya, diperkenalkan diri. Jawab pertanyaan siapa ya? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ya, nama saya Ika Agustina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nona Malasari, yang mana pertanyaannya sebutkan hikmah yang dapat diambil atau diteladani dari asbabun nuzulnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang pertama itu yang dapat kita teladani, membantu memahami ayat Al-Quran. Yang kedua, mengetahui penghususan hukum. Yang ketiga, menghindarkan prasangka bahwa arti batasan tertentu dalam suatu ayat zohirnya hasr. Nah, hal ini bermanfaat bagi mukmin dan bukan mukmin. Adapun bagi orang mukmin akan bertambah keimanannya, dan bagi non-mukmin bisa masuk agama Islam. Sekian, Bu, jawaban dari saya. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu, ingin menjawab. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Samaria. Pertanyaannya itu kenapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya surah, seperti surah pertama Al-Alaq. Hal ini dikarenakan penyusunan Al-Quran itu ditetapkan langsung oleh Allah, bukan berdasarkan waktu turunnya. Kemudian penyusunan urutan ayat dan surahnya itu disusun sedemikian rupa, sehingga walaupun berbeda-beda waktu turunnya, memiliki hubungan satu sama lain yang saling erat, seperti halnya rantai yang sulit ditetapkan mana ujung dan mana pula pangkalnya. Sekian, Bu.
Oke, nah itu tadi ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Jadi fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, itu merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Yang keempat, merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran kan ada beberapa kitab Allah yang juga diturunkan kepada para nabi. Nah, seperti Injil, Taurat, dan kitab Zabur. Kitab-kitab Allah sebelumnya itu ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sampai akhir zaman. Kemudian menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat sebelumnya. Seperti di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya. Baik, ada yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mutia Putri. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Membaca Al-Quran merupakan salah satu alasan terbesar untuk meningkatkan iman. Mencintai Al-Quran dan ketajaman membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya adalah tanda-tanda kekuatan iman dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabaikan tilawah dan tadabbur, Al-Quran merupakan alasan lemahnya dan kurangnya iman. Tilawah dan mentadabburi Al-Quran adalah bentuk kekuatan cintanya pada Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran tidak sekedar membaca dan mentadabburinya, tetapi juga mengamalkannya. Demikian dari saya, Bu. Baik, bagus sekali ya. Jadi, jangan tunggu waktu luangmu untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Quran. Baik, itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan Alhamdulillah dan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada anak Ibu, Ahmad Ripai, silakan pimpin doanya. Baik, kepada teman-teman, berhubung pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita mengambil berkah, yakni berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Sama. Terima kasih.